Shalom Elohim, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Shalom Elohim dan salam hormat bagi ketiga pribadi yang telah turun ke tengah dunia ini. Roh Bapa Yahweh dalam Pak Iman Lahagu, Roh Tuhan Yesus Kristus dalam Aditya Nugrahanto, Roh Kudus, Roh Kebenaran yang memakai wadah mempelai terpilihnya Ibunda Fe Hamdani. Shalom Elohim buat para malaikat Tuhan, para saksi-saksinya, mempelai-mempelainya, dan semua anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, dengan kerendahan hati, saya ingin menyampaikan pesanan daripada Bapa yang saya dapat ketika saya bersaat teduh pada subuh hari. Pada waktu itu, saya sedang memerhatikan live mempelai di Facebook, sehingga sekitar 4 pagi. Dan kemudian, sebelum akhir live itu, rohnya Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus, mengambil alih tubuhnya dan menyampaikan pesannya. Dia mengatakan dengan tegas sekali untuk mengingatkan semua anak-anak Tuhan bertobat sungguh-sungguh, dan dengan keras sekali dia menyatakan dia tidak mau dan tidak akan menerima orang-orang yang munafik, yang tidak bersungguh-sungguh bertobat dan mengasihi dia. Ketika Bapa sedang berkata-kata dengan tegas demikian, saya seperti dapat merasakan hati Bapa saat itu, yang begitu kecewa dengan dunia ini dan marah dengan dunia ini yang mempermainkan kuasanya. Ketika dia live menggunakan wadah mempelai, saya melihat sosok seorang lelaki yang berjanggut putih, berambut hikal, bercahaya terang sekali, sangat menyilaukan cahayanya, sedang berkata-kata. Dan saya tahu itu adalah Bapa Yahweh yang sedang berkata-kata saat itu. Dia mengatakan dia sangat murka, dia sangat tidak menyukai dan tidak akan menerima orang-orang yang munafik, orang-orang yang menghujat, dan orang-orang yang bertopengkan kepalsuan, yang mulutnya manis memuji-muji dengan mulutnya, tetapi hatinya tidak benar-benar mengasihi dia. Selepas live itu, saya terus melakukan saat teduh bersama Tuhan sekitar 4:24 pagi, dan saya memohon pengampunan kepada Bapa telah menyakiti hatinya dengan kelemahan-kelemahan manusia debu ini. Dan ketika itu suaranya menjawab saya, jangan berani berbuat dosa, karena orang yang berbuat dosa akan terbuang dari hadapan Bapa. Dengarkanlah kata mempelaiku Fe, yang ku kasihi, karena melalui dialah akan terbuka segala rahasia. Dialah yang mengenalku, dia yang mengenal hatiku dan setia kepadaku. Dan setelah mendengar suara Bapa berkata demikian, Bapa memberikan saya satu penglihatan. Saya melihat seorang gadis kecil diikat dan dibuang ke dalam laut, ditenggelamkan. Dan kemudian penglihatan itu berubah kepada seorang gadis itu juga yang sama, dikurung di dalam bilik, dan keadaan dia sangat kurus kering, seperti tidak makan berhari-hari. Lalu saya berkata kepada Bapa, siapakah ini? Dia berkata, demikianlah mempelaiku Fe telah sengsara dan tetap mengutamakan aku. Saat itu saya menangis dan saya berkata kepada Bapa, janganlah tunjukkan lagi lebih dalam, karena saya tidak sanggup melihat kesengsaraan yang dilaluinya. Bapa mengatakan, dialah yang mengenal hatiku, dan dialah orang yang layak membawa pribadi Roh Kudus itu, penolong dan penghibur kalian. Dengarkanlah dia selalu. Dan suara rohnya terus berkata-kata kepada saya. Dia mengatakan, hatiku sudah murka, banyak sekali anak-anakku munafik, lidah mereka memuji aku, tetapi hati mereka tidak. Haruslah kalian mematikan seluruh kedaginganmu
Janganlah suka mengeluh akan segala kisah hidupmu. Laluilah segala kisah hidupmu agar bisa lulus. Semua beban dalam hidupmu, itulah proses yang harus kamu pikul. Dia juga mengatakan, di akhir masa ini, iblis akan semakin mencobai anak-anakku, karena dia ingin menggagalkan proyek ilahiku yang aku lakukan bersama anak-anakku yang diam di kerajaan 1000 tahun damai. Sangat sedikit orang yang akan masuk ke kerajaan 1000 tahun damai, dapat dihitung dengan jari. Oleh karena itu, haruslah kalian benar-benar bersaksi bagi kemuliaanku, bersaksi bersungguh-sungguh, menyatakan seruan pertobatan, dan teruslah melayani di ladangku sesuai yang aku inginkan, kata rohnya saat itu. Jadilah biji mata Tuhan, bekerjalah bagi Dia di akhir zaman ini untuk membuka mata-mata yang buta, tuli dan telanjang, yang tidak melihat kebenaran, agar lebih banyak jiwa yang terselamat sebelum dunia dihancurkan. Dan selepas mendapat pesanan Tuhan itu, Dia memberikan saya firman-Nya dalam Wahyu 14 ayat 3 hingga 5. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Demikian saja pesanan Tuhan dan firman yang disampaikan kepada saya saat itu. Dan saya percaya saat ini Bapa ingin berbicara kepada semua anak-Nya, mengingatkan semua umat-umat-Nya, bertobatlah sungguh-sungguh, janganlah ada kepalsuan dalam hati kita, tapi benar-benarlah hidup untuk Tuhan dan mati juga untuk Tuhan, agar kita layak menghadap di hadapannya, agar kita layak berdiri di hadapannya di saat penghakiman itu tiba. Kita tidak dibuang ke lautan api. Semoga video ini memberkati dan mengingatkan semua anak-anak Tuhan. Tetaplah berjuang dalam perjuangan iman kita, meskipun kita ditolak, dihina, dipermalukan. Tetaplah berjuang sehabis yang baik, hanya untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.